Notifikasi itu bukan sekedar bunyi biasa, bukan pesan WhatsApp, bukan telepon, tapi alarm darurat. Emergency alert, fall detected. Tanganku langsung berhenti. Cangkir teh yang kupegang jatuh ke lantai, pecah. Sama seperti sesuatu di dalam dadaku. Nama itu muncul di layar. Rizky, suamiku. Nafasku tercekat, tapi yang membuat tubuhku gemetar bukan karena dia jatuh, melainkan lokasi yang muncul di layar itu bukan rumah kami. Dan sejak detik itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat, dilindungi dari hal-hal buruk, dan dijauhkan dari orang-orang yang menyakiti tanpa rasa bersalah. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita yang akan bikin kalian ikut deg-degan, marah, sekaligus sedih ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Karena di channel Tante Marsha, setiap cerita bukan hanya hiburan, tapi juga pelajaran hidup yang mungkin suatu hari akan menyelamatkan kalian. Dan cerita kali ini bukan tentang perselingkuhan biasa, tapi tentang sebuah pengkhianatan yang terbongkar dari notifikasi kecil yang tak pernah diduga. Namaku Alia. Aku menikah dengan Rizky 9 tahun lalu. 9 tahun. Kami bukan pasangan yang sempurna. Kami juga sering bertengkar. Tentang hal kecil, tentang uang, tentang pekerjaan, tentang waktu. Tapi kami selalu kembali, selalu memperbaiki, selalu mencoba lagi. Aku percaya itu yang namanya rumah tangga. Awal pernikahan kami sulit. Rizky masih merintis karir. Aku membantu dengan berjualan kecil-kecilan dari rumah. Kami pernah makan hanya dengan telur dan kecap. Pernah menunda bayar listrik. Pernah menangis, diam-diam, karena merasa hidup tidak adil. Tapi kami bertahan, dan itu membuatku percaya. Kami kuat. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia datang perlahan, hampir tidak terasa. Awalnya, Rizky mulai sering pulang larut. Lembur katanya. Aku percaya. Lalu dia mulai sering tersenyum sendiri saat melihat ponselnya. Aku mulai bertanya, lagi chat sama siapa? Dia hanya menjawab singkat, teman kantor. Aku diam. Aku tidak mau jadi istri yang terlalu curiga. Tapi hati kecilku mulai berbicara. Suatu hari, dia pulang membawa kotak kecil. Jam daru katanya. Smartwatch. Canggih. Bisa memantau kesehatan. Bisa mengukur detak jantung, bisa mendeteksi jatuh, dan yang paling penting, bisa mengirim sinyal darurat ke kontak terdekat. Dia mendaftarkan aku, biar kamu tahu kalau aku kenapa-kenapa. Aku tersenyum. Lucu juga kamu ya, sekarang perhatian. Dia hanya tertawa kecil. Aku tidak tahu bahwa alat kecil itu akan menjadi saksi dari kebohongan terbesar dalam hidupku. Hari itu, biasa saja. Aku di dapur, membuat teh. Lalu, emergency alert, fall detected. Jantungku langsung berdegup keras. Tanganku gemetar saat membuka notifikasi. User, Rizky. Status, no response. Location. Aku membaca alamat itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku berharap aku salah baca. Tapi tidak. Itu bukan rumah, bukan kantor. Itu apartemen. Aku mencoba menelponnya. Tidak aktif. Aku kirim pesan. Tidak dibalas. Aku mulai panik. Tapi di balik panik itu, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Kecurigaan. Aku duduk sebentar, menatap layar. Dan dalam hati aku berkata, kalau kamu tidak bersalah, kenapa aku takut? Aku berdiri, mengambil kunci mobil, dan pergi. Jalanan siang itu ramai, tapi bagiku semuanya terasa sunyi. Aku tidak mendengar klakson, tidak mendengar suara mesin. Yang aku dengar hanya detak jantungku sendiri. Setiap lampu merah terasa lama. Setiap detik terasa seperti menit. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia meeting, mungkin dia bantu teman, mungkin... Tapi satu suara terus berbisik. Kalau ini hanya kebetulan, kenapa kamu gemetar? Aku sampai. Apartemen itu berdiri tinggi, dingin, asing. Aku masuk. Lift terasa sempit, meski aku sendirian. Lantai 12. Aku berdiri di depan pintu itu, nomor 1207. Dan pintu itu tidak tertutup rapat. Aku masuk. Langkahku pelan. Ruang tamu berantakan.
Sepatu pria, sepatu wanita, tas Rizky, dan suara air. Aku mendekat, dan saat aku melihat ke dalam, waktu berhenti. Rizky tergeletak di lantai kamar mandi, dan di sebelahnya, wanita lain. Wanita itu panik. Aduh, dia jatuh. Dia berhenti saat melihatku. Kamu siapa? Aku tersenyum kecil. Harusnya aku yang tanya. Aku menunjuk Rizky. Itu suamiku. Dia langsung pucat. Rizky sadar, melihatku. Alia. Aku menatapnya. Jadi ini tempat kamu jatuh? Dia diam. Aku lanjutkan. Terpeleset. Ya. Air mataku jatuh. Lucu. Smartwatch kamu lebih jujur dari kamu. Hari itu, aku tidak berteriak. Aku tidak marah. Aku berubah dari istri yang percaya menjadi wanita yang sadar. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi mencari penjelasan. Aku mencari bukti. Aku mulai membuka semuanya. Email, rekening, chat lama. Dan yang kutemukan menghancurkan segalanya. Bukan satu wanita, bukan satu kali. Sudah lama. Aku tidak membalas dengan emosi. Aku membalas dengan rencana. Aku mengundang keluarga. Aku siapkan semuanya. Dan aku menunggu waktu yang tepat. Makan malam itu terlihat normal. Sampai aku berdiri dan menyalakan TV. Satu persatu, bukti muncul. Semua diam. Ibunya menangis. Ayahnya marah. Rizky hancur. Aku menatapnya. Kamu jatuh bukan karena lantai licin. Aku tersenyum. Tapi karena kamu terlalu lama bermain di tempat yang salah. Aku pergi. Tanpa teriak, tanpa drama. Karena aku tahu yang paling menyakitkan bukan kehilangan dia. Tapi kehilangan diriku sendiri yang terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Kadang Tuhan tidak langsung menghukum. Tapi dia membuka semuanya di waktu yang paling tepat. Dan saat itu terjadi, yang tersisa bukan hanya rasa sakit, tapi juga kesadaran. Teman-teman, kalau kalian ada di posisi seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Bertahan atau pergi? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share, agar lebih banyak orang bisa belajar dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, pengkhianatan selalu punya cara untuk terbongkar.